Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai penawaran yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para guru honorer yang tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya ataupun yang kalah perankingan. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman penempatan bagi guru honorer yang dinyatakan lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Yang mana di sini ada informasi mengenai penempatan teman-teman. Dan informasi ini seringkali dibahas oleh Kemendikbud dan juga informasi ini tercantum dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kita lihat yang pertama, peserta-peserta yang lolos passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik, ini kemungkinan besar akan lolos menjadi ASN P3K teman-teman dan ditempatkan di sekolah pilihannya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, yang mana di sini ada satu sekolah, yang mana sekolah tersebut membuka 2 kuota teman-teman ataupun membuka 2 formasi. Dan ada 3 guru honorer yang melamar ataupun yang mendaftar di sekolah tersebut, yaitu pelamar 1, pelamar 2, dan pelamar 3. Nah, setelah ketiga pelamar tersebut mengikuti ujian seleksi P3K, dan ternyata hasilnya seperti ini teman-teman, yaitu ketiga pelamar ini dinyatakan lolos passing grade. Dan ketika di ranking, maka peringkat terbaik ini adalah pelamar yang 1, kemudian ranking berikutnya adalah pelamar yang kedua, dan ranking ketiga yaitu pelamar yang ketiga ini. Nah, karena yang dibutuhkan ini hanya 2, maka yang diambil ini hanya 2, teman-teman, yaitu hanya 2 guru honorer yang berhak mengisi formasi di sekolah tersebut. Nah, jadi peringkat terbaik yang akan mengisi di sana, yaitu peringkat 1 dan peringkat 2, karena dia peringkat terbaik dibandingkan peringkat yang ketiga. Nah, jadi pelamar dengan peringkat 1 dan pelamar dengan peringkat 2 ini akan mengisi formasi di sekolah tersebut. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk penjelasan yang poin nomor 1 ini. Jadi pelamar yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik, dia akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Dan untuk pelamar yang ketiga ini, karena dia tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama ataupun kalah perankingan di ujian seleksi P3K tahap pertama, maka berlaku ketentuan yang kedua, teman-teman. Kita lihat di sini ketentuan yang kedua. Bagi peserta-peserta yang lulus passing grade tapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lolos passing grade di ujian pertama dan kedua, dipersilahkan mendaftar ulang dan memilih formasi lagi untuk ujian berikutnya. Nah, jadi guru honorer yang ketiga ini, yang kalah perankingan ini, maka dia bisa mengikuti ujian berikutnya, teman-teman, yaitu ujian di tahap kedua dan di tahap yang ketiga. Jadi seperti itu penjelasan untuk yang poin nomor 2. Kemudian kita lihat poin yang berikutnya. Setelah ujian seleksi ketiga, peserta-peserta yang lolos passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Nah, ini sama teman-teman dengan poin yang nomor 1 ini, yaitu peserta yang lolos passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Nah, bedanya ini di ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, jadi kasusnya sama seperti ini teman-teman, yaitu guru honorer 1 dan guru honorer 2 karena dia berperingkat terbaik, maka dia akan lolos menjadi ASN P3K dan ditempatkan di sekolah pilihannya. Ini untuk ujian seleksi yang ketiga. Kemudian kita lihat poin yang B. Peserta-peserta yang lolos passing grade dan tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya setelah ujian seleksi ketiga akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi berdasarkan passing grade akan ditempatkan di sekolah-sekolah wilayah yang sama yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk mendaftar di kesempatan berikutnya. Nah, jadi ujian seleksi P3K di tahap yang pertama dan ujian seleksi P3K di tahap yang ketiga ini berbeda ya teman-teman. Untuk ujian seleksi P3K tahap pertama, jika pelamar ini kalah perankingan, maka pelamar tersebut tidak lolos menjadi ASN P3K dan bisa mendaftar kembali di ujian tahap kedua dan di tahap yang ketiga. Ini untuk
ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Dan untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga, jika ada pelamar yang lolos passing grade tapi dia kalah perankingan, maka dia akan di-ranking kembali teman-teman dan akan ditempatkan di sekolah-sekolah wilayah yang sama yang paling diprioritaskan oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Jadi setelah ujian seleksi P3K tahap yang ketiga, pelamar yang tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya ini dan lolos passing grade ini masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K. Nah, ini dia teman-teman ketentuannya. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian yang B, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Dan bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi itu dia teman-teman syarat untuk mengisi formasi yang kosong tersebut. Nah, jadi setelah ujian seleksi P3K tahap yang ketiga, guru honorer yang kalah perankingan tapi lolos passing grade ini, kemudian dia akan mendapat penawaran ke sekolah lain. Ada nominasi tanpa pelamar, kuota 1 formasi. Nah, jadi guru honorer yang masuk dalam kategori ini, yaitu kalah perankingan tapi lolos passing grade, maka dia akan ditawarkan ke sekolah lain yang tidak ada guru honorernya. Jadi seperti itu teman-teman berdasarkan ketentuan poin yang B. Dan guru honorer yang ketiga ini bisa menolak teman-teman, bisa menolak tawaran tersebut. Misalkan jaraknya terlalu jauh, nah ini bisa menolak teman-teman. Dan jika guru honorer ini menolak, maka guru honorer ini masih memiliki kesempatan untuk mendaftar di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2022. Jadi seperti itu teman-teman berdasarkan poin yang B ini. Kemudian kita lihat poin yang C. Peserta yang tidak lolos passing grade tidak dapat ditempatkan sebagai ASN. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak lolos passing grade di ujian seleksi P3K tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, teman-teman ini sudah dinyatakan tidak lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Karena syarat menjadi ASN P3K ini wajib lolos passing grade. Tapi teman-teman jangan khawatir karena teman-teman masih memiliki kesempatan untuk mendaftar di ujian seleksi P3K tahun berikutnya, yaitu di tahun 2022. Nah, jadi seperti itu teman-teman nasib guru honorer yang dinyatakan lolos dan guru honorer yang tidak dinyatakan lolos passing grade. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.